Fatinna Fiddin Fiddin Wa'allimna Wa'alimna At-ta'wil At-ta'wil Raditu billahi rabba Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma Rabbi zidni ilma warzuqni fahma warzuqni fahma. amin ya rabbal alamin. Kita lalaran terlebih dahulu kosakata populer Al-Qur'an ya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah min andari ila kepada seperti ala di atas di dalam hatta sehingga dengan lila bagi dan semua kemudian maka lakin tetapi bal justru au atau la tidak imma ada kala hadza ini lelaki hadhihi ini perempuan zalika itu lelaki tilka itu perempuan haulai mereka ini ulaika mereka itu Hamuna di sini hunalika di sana di sana orang lelaki orang perempuan orang-orang yang dan orang yang sudah hingga al-an sekarang yauma sama pagi siang amama depan di belakang engkau di atas kata di bawah hingga bisa disebanyak di antara haula
Bila kita maaf bersama, bersama. Inna sungguh hanya sungguh hanya semoga laita andai karena tiada jikalau kalau ketika apabila amma adapun dimanapun lama ketika ulama setiap kali ma'in tidak laisa bukan lam tidak lantikan ila kecuali ghaira selain duna selain siwa selain apakah mana aina dimana man siapa lima kenapa kam berapa kaifa bagaimana dia laki-laki. Baik Bapak Ibu, insyaallah hari ini materi kita tentang kita akan mempelajari dari awal sekali atau dari dasar sekali tentang bahasa Arab. Nah, bahasa Arab ini memiliki tiga komponen utama. Yang pertama adalah huruf, ya. Dalam bahasa Arab itu komponen paling kecil adalah huruf. Kemudian di atasnya ada kata. Ya, komponen yang di atasnya adalah kata. Kemudian yang terakhir adalah kalimat. Komponen yang ketiga adalah kalimat. Nah, nanti dari huruf menjadi kata, menjadi kalimat, sampai menjadi paragraf dan seterusnya. Pada intinya kita harus menguasai dulu huruf itu apa, ya. Kemudian kata itu apa dan kalimat itu apa. Huruf ini maksudnya adalah huruf pembangun, huruf yang membangun sebuah kata, yaitu huruf hijaiyah yang ada 28 dari alif, ba, ta, sa sampai ya, gitu ya. Kemudian di atasnya ada kata. Kata adalah susunan huruf yang bermakna. Definisinya kata adalah susunan huruf yang bermakna. Apa definisi kata? Susunan huruf yang bermakna. Susunan huruf yang bermakna. Dalam bahasa Arab, kata itu dibagi menjadi 3. Kata itu ada 3 macam. Yang pertama adalah isim, ya, isim. Kedua fiil. Ketiga huruf, ya. Huruf di sini bukan huruf yang di atas, tapi dia huruf jenis kata. Isim, fiil, dan huruf. Isim itu apa? Isim adalah kata benda. Kata benda. Jadi semua yang ada di sekitar kita, termasuk kita, itu adalah isim.
ya, seluruh dunia, seluruh alam, ya itu adalah isim. Nah, contohnya saya contohkan satu yaitu Alkitabu. Nah, Alkitabu artinya buku. Buku itu kan isim, ya. Nah, kemudian yang kedua adalah fiil. Fiil adalah kata kerja. Kata kerja atau verb. Bahasa Inggrisnya verb. Semua pekerjaan menonton, menulis, membaca, mendengar, mengajar dan seterusnya itu semuanya fiil, ya, semuanya fiil. Kalau di bahasa Arab kan jadi fiil. Contohnya di sini kataba. Kataba artinya menulis, ya. Kemudian yang ketiga adalah huruf. Huruf adalah kata bantu, ya. Huruf adalah kata bantu, bukan kata benda, bukan kata kerja, maka dia adalah huruf. Ya. Dia itu untuk membantu melengkapi kalimat, ya, kalimat yang terdiri dari isim dan fiil kemudian dibantu dengan huruf agar sempurna. Contohnya min. Min artinya apa? Dari. Artinya dari. Ya, bagus. Jadi kata adalah apa? Kata adalah susunan yang bermakna. Susunan huruf yang bermakna. Ada berapa macam kata? 3. Apa saja? Isim, fiil, huruf. Iya, apa itu isim? Kata benda. Kata benda. Contohnya? Alkitab. Apa itu fiil? Kata kerja. Contohnya? Kataba. Apa itu huruf? Kata bantu. Contohnya? Min. Iya, bagus. Baik, berikutnya adalah kalimat. Kalimat adalah susunan kata yang bermakna. Susunan kata yang bermakna. Bermakna di sini maksudnya memberi informasi, memberi berita. Ya, susunan kalimat yang memberi sebuah info atau informasi. Kalimat dalam bahasa Arab ada 2 macam. Ada kalimat ismiyah dan kalimat fi'liyah. Apa? Kalimat ismiyah dan fi'liyah. Kalimat ismiyah adalah kalimat yang diawali dengan isim. Yang diawali dengan kata benda. Dan tersusun dari mubtada dan khobar. Ya. Tersusun dari mubtada dan khobar. Contoh, Zaidun kataba. Ya. Zaidun kataba. Zaid menulis. Zaidun kataba. Zaid menulis. Ini kan sudah memberi informasi kan? Sudah memberi berita. Ya, Zaid itu menulis. Nah, Zaidun itu kedudukannya sebagai mubtada. Ya, setiap kata benda di awal kalimat itu mubtada namanya. Atau bahasa kitanya subjek. Subjek. Kemudian yang kedua, kataba itu sebagai khobar atau predikat. Itu. Zaidun kataba. Zaid itu menulis. Ya, dan didahului dengan isim. Zaid itu kan isim, nama orang itu isim. Kemudian yang kedua adalah kalimat fi'liyah. Kalimat fi'liyah adalah kalimat yang didahului dengan fi'il. Didahului dengan apa? Fi'il. Kata kerja. Nah, contohnya kataba Zaidun. Kataba Zaidun. Kataba menulis, Zaidun Zaid. Berarti artinya Zaid menulis. Artinya sama. Bedanya kalau kalimat fi'liyah kata kerjanya dulu yang didahulukan. Ya, baru nanti subjeknya belakangan. Ya, Zaidun kataba Zaid. Zaid menulis. Makanya ini kalimat fi'liyah dalam bahasa Indonesia ini kurang akrab ya. Kurang akrab sehingga terkadang ketika kita menerjemah kita bingung ya.
Kataba Zaidun, menulis Zaid. Tuh. Seolah-olah Zaid yang ditulis. Padahal Zaid di sini sebagai subjeknya, tetapi dibelakangkan. Ya, namanya kalimat fi'liyah. Fi'liyah. Ya. Jadi kalimat adalah apa? Susunan kata yang bermakna, yang memberi Susunan informasi. kata yang bermakna atau memberi informasi. Ada berapa macam kalimat? Ada dua, Apa dan ismiyah apa? dan fi'liyah. Ismiyah dan Ya, fi'liyah. apa itu kalimat ismiyah? Yang diawali dengan kata diawali benda. kalimat yang diawali dengan isim yang Iya. tersusun dari mubtada dan khobar. Contohnya? Contohnya Zaidun kata. Zaitun kataba. Ya, apa itu kalimat fi'liyah? Fi'liyah Kalimat yang diawali dengan fi'il, yang Ya. didahului dengan fi'il. Ya, contohnya Kataba Kataba Zaidun. kataba Zaidun, gitu ya. Baik, Jadi lanjut. subjeknya di belakang ya Pak, kalau Iya. yang fi'liyah ya. Betul. Berikutnya isim dibagi lagi. Kalau tadi kan kata dibagi menjadi 3, isim, fi'il, huruf. Nah, sekarang isim dibagi-bagi lagi. Menurut jenis kelaminnya, isim dibagi menjadi 2. Yang pertama isim mudzakkar. Yang kedua isim mu'annas. Isim mudzakkar itu isim yang berjenis kelamin laki-laki. Iya, contohnya muslimun. Muslimun itu orang Islam laki-laki. Nah, sedangkan kalau mu'annas adalah isim yang berjenis kelamin perempuan. Contohnya muslimatun. Iya, mesti pakai muslimatun. Muslimatun. Ada tunnya. Ini tak marbutah itu fungsinya untuk memuannaskan. Membuat gendernya menjadi perempuan. Contohnya mukminun. Mukmin laki-laki, kalau perempuan mukminah. Mukminatun. Kalau solih laki-laki, solihah perempuan. Solihah perempuan. Kalau mujahid laki-laki, kalau perempuan mujahidatun. Mujahidatun. Soim, kalau soim laki-laki ya. Laki-laki yang berpuasa. Kalau perempuan soimah. Soimatun. Iya, gitu. Nah, ini jama ini jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Sekarang isim dibagi menurut jumlahnya. Ada isim mufrad, isim tasniyah, dan isim jamak. Ya. Isim mufrad adalah isim atau benda yang berjumlah 1. Mufrad itu 1. Dari fardun itu 1. Contohnya muslimun, artinya apa? Satu orang muslim. Satu orang muslim laki-laki. Nah, ini isim mufrad. Kalau isim tasniyah adalah kata benda atau isim yang berjumlah berapa? Tasniyah lebih dari 1 ya? Berjumlah 2. Berjumlah 2, tapi diakhiri dengan apa? Alif nun atau ya nun atau ani atau aini. Ani atau aini. Muslimani. Asalnya kan muslimun. Muslimun 1. Kalau muslimani, muslim atau muslimaini, artinya apa? 2. 2 muslim. 2 orang muslim itu muslimani. Ya, muslimani. Ja'a muslimani. Ya, ja'a telah datang. Siapa? Muslimani, 2 orang muslim.
muslim gitu. Kemudian yang ketiga adalah jamak. Jamak itu apa? Isim Lebih yang dari. berjumlah Lebih dari dua. lebih dari 2, 3 atau lebih. Nah, jamak dalam bahasa Arab dibagi menjadi 3. Ada jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, dan jamak taksir. Ya, jamak taksir. Jamak mudzakkar salim adalah jamak atau isim untuk isim jamak yang isim jamak untuk laki-laki. Jamak mudzakkar salim isim jamak untuk laki-laki diakhiri wawu nun atau ya nun. Una atau ina. Nah, contohnya muslimuna atau muslimina. Artinya apa? Muslimuna atau muslimina. Orang muslim ya lebih dari Muslimina atau muslimuna. Muslimina atau muslimuna. Artinya orang-orang muslim. Orang muslim. Laki-laki ya. Para muslim laki-laki. Biasanya kalau jama itu ada para muslim laki-laki. Atau diulang muslim lelaki. Oke, wow. Kemudian yang kedua ada jamak muannas salim. Apa itu jamak muannas salim? Jamak untuk perempuan. Iya, muannas kan perempuan. Perempuan ya. Yang diakhiri dengan alif ta. Diakhiri dengan alif ta. Contohnya apa? muslimatun. Muslimatun. Iya. Artinya apa? Muslimatun. Iya, ada muslimah perempuan. Para muslimah perempuan, ya. Di situ ada alif ta akhirannya, kan? Alif ta ini menunjukkan jamak muannas. Atun, ada atun berarti jamak muannas. Itu tanya bukan tamak buta, Pak Ustadz ya? Iya, dianya taknya tak terbuka. Tak terbuka ya. Buka apa bedanya tuh apa Pak Ustadz? Kalau marbuto kan tunggal. Kalau marbuto itu tunggal, isim mufrad. Kalau yang terbuka berarti jamak. Bedanya itu. Ustadz, makasih Ustadz. Ya. Yang terakhir jamak taksir. Jamak taksir adalah jamak yang tidak beraturan. Nah, jamak yang berubahnya tidak beraturan. Contohnya kutubun. Kutubun asalnya dari kitabun. Kitab. Kalau kutub berarti buku-buku. Untuk ke jamak taksir itu berubahnya tidak ada aturannya. Jadi dia harus dihafal bentuknya. Ya. Qalbun. Qalbun itu artinya hati. Jamaknya qulubun. Qulub. Nah, itu kan nggak ada aturannya. Jadi dia kita ngikut aja orang Arab bagaimana menjamakkannya. Ya, jamak taksir. Jadi isim menurut jumlahnya dibagi menjadi berapa? Menjadi 3. Apa saja? Mudzakkar salim, islamin, mufrad, tasniyah, dan jamak. Bagus. Apa itu isim mufrad? Mufrad ialah isim yang kata bendanya satu. Ya, berjumlah satu. Contohnya? Muslimun. Apa itu isim tasniyah? Isim kata benda yang kata benda berjumlah 2. Iya, akhirannya nun dan anin. Ya, ani atau aini. Ya, contohnya? Contohnya muslimani dan muslimaini atau muslimaini. Dan aini. Apa itu jamak?
Jamak adalah isim kata lebih benda dari dua. Lebih dari dua. Nah, berjumlah lebih dari dua. Ada berapa macam jamak? Jamak ada tiga. Ada tiga macam. Zakar Apa salim, saja? mu'annas salim, Zakar salim, mu'annas salim, sama jamak taksir. Taksir. Untuk wanita. Apa itu jamak mudzakkar salim? Isim jamak untuk laki-laki yang Laki-laki. diakhiri dengan waw dan nun. Diakhiri wawu nun atau ya? Ya nun. Una atau Wawu nun ina. atau Contohnya? Contohnya Muslimuna dan muslimina. atau muslimina. Terus jamak muannas salim adalah Isim jamak untuk perempuan, untuk para muslimah perempuan. akhirannya Alif sama ta. alif ta. Contohnya muslimatun. Jamak taksir Jamak yang tidak beraturan. ya, contohnya kutubun. Iya, bagus. Terus terakhir, menurut kejelasannya isim dibagi menjadi dua. Ada isim nakiroh dan isim ma'rifat. Ya. Isim nakiroh ini kata benda atau isim yang masih umum, yang belum tertentu, belum jelas objeknya. Muslimun itu artinya seorang muslim. Seorang muslim belum tertentu siapa muslimnya, namanya belum jelas, yang dimaksud belum jelas. Yang kedua isim ma'rifat. Isim ma'rifat itu isim yang sudah tertentu objeknya. Isim yang sudah khusus. Contohnya al-muslimu. Alif lam itu fungsinya untuk mengkhususkan. Ya. Al-muslimu artinya muslim itu. Muslim itu. Al-muslim. Al-muslimu artinya muslim itu. Al-muslimu. Al-muslimu ada al artinya muslim itu. Jadi kalau ma'rifat biasanya ada alnya. Kalau nakiroh tidak ada alnya. Nakiroh nggak ada. Karena al itu salah satu fungsinya untuk menentukan objeknya. Al-muslimu ya. Kalau dalam bahasa Inggris itu the, awalan the itu sama seperti al. The muslim. Artinya muslim itu. Tapi kalau muslim, seorang muslim masih umum. Masih belum jelas. Itu. Jadi isim menurut kejelasannya dibagi menjadi berapa? Dua. Apa dan apa? Nakiro dan makrifat. Apa itu isim nakiro? Isim yang masih umum. Ya, Jelas contohnya muslimun. apa itu isim ma'rifat? Isim yang sudah jelas atau tertentu. Iya, contohnya al-muslimun. Iya, al-muslimu. Kalau ada al maka tidak menerima tanwin. Ya, kalau sudah dikasih al, dia tidak menerima tanwin. Tidak menerima tanwin. Misalnya muslimun jadi al-muslimu. Al-muslimu. Baik, sampai di sini ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu. Ustaz. Ya, silakan Bu. Ada bukunya tidak sih Pak Ustaz? Ada. Oh, Ibu belum punya? Belum. Oh, belum beli? Belum. Iya, beli dulu. Kok nggak diinfokan sih Ustaz? Loh. Oh, Ibu itu ya, terlambat ya. Nanti japri ya. Oh, boleh. Ya. Saya waktu itu hanya pendaftaran saja. Iya. Nanti japri. Baik. Oke. Yang lain silakan. Itu halaman berapa ya Ustadz ya? Di halaman, ada yang tahu halaman berapa? Saya nyimak aja jadi nggak lihat buku. Saya juga lagi nggak pegang buku nih. Nanti dilihat di daftar isinya Bu ya. Iya. Oke, cukup materi hari ini. Insya Allah kita lanjutkan dengan praktek.
Praktek kita melanjutkan menerjemah ayat 13 ya. Ayat 13. Kalau bisa tidak terlambat ya, biar tidak ketinggalan materi. Karena bahasa Arab ini nyambung materinya. Kalau ketinggalan satu bisa bingung. Betul Pak Ustadz, bisa pusing. Ini Kayak waktu itu saya dimasukkan di grup yang angkatan 11 itu. Saya pusing Ustadz. Nah, itu udah canggih-canggih orang. Bingung saya, aduh ini apa ini? Saya langsung keluar, pusing sekali. Ini masih dasar banget, masih. Dasar juga udah ini Ustadz, soalnya udah tua. Udah tua. Nanti kalau ada yang nggak masuk diulangi lagi, ada rekamannya. Iya, begitu saya begitu Ustadz, supaya lebih paham gitu. Pak Ustadz, kalau udah umur di atas 50 tuh udah agak-agak lemot, Pak Ustadz. Iya, insya Allah kalau belajar bahasa itu akan memperlambat itu. Memperlambat pikun ya? Iya. Iya, betul. Makanya jangan dianggurin. Iya, makanya gitu Ustadz, semangat nih, belum bisa juga. Oke, ini ayat 13. Saya bacakan dulu, silakan disimak. Wa idza dan apabila bila dikatakan lahum kepada mereka aminu berimanlah kalian kama sebagaimana amanah telah beriman annasu manusia. Qalu mereka berkata, apakah nu'minu kami beriman kama sebagaimana amanah telah beriman as-sufaha'u orang-orang bodoh. Ala ingatlah innahum sungguh mereka mereka as-sufaha'u orang-orang bodoh walakin dan tetapi la tidaklah ya'lamuna mereka mengetahui ya. Wa idza dan apabila kila dikatakan lahum kepada mereka aminu berimanlah kalian kama sebagaimana amanah telah beriman as-nasu manusia. Qalu mereka berkata apakah nu'minu kami beriman kama sebagaimana amanah telah beriman as-sufaha'u orang-orang bodoh. Ala ingatlah innahum sungguh mereka mereka as-sufaha'u orang-orang bodoh walakin dan tetapi la tidaklah ya'lamuna mereka mengetahui. Oke, sekarang diikuti ya.
Wa Ustaz. idza dan apabila Wa idza dan apabila kila dikatakan dikatakan lahum kepada mereka lahum kepada mereka aminu berimanlah kalian aminu berimanlah kalian kama sebagaimana sebagaimana amanah telah beriman amanah telah beriman asnasu manusia anasu manusia qalu mereka berkata qalu mereka berkata apakah apakah nu'minu kami beriman nu'minu kami beriman kama sebagaimana sebagaimana amanah telah beriman amanah telah beriman as-sufaha'u orang-orang bodoh as-sufaha'u orang-orang bodoh ala ingatlah ala ingatlah innahum sungguh mereka innahum sungguh mereka hum mereka as-sufaha'u orang-orang bodoh as-sufaha'u orang-orang bodoh walakin dan tetapi walakin dan tetapi la tidaklah tidaklah ya'lamuna mereka mengetahui ya'lamuna mereka mengetahui. ya. Jadi ini maksudnya ditujukan kepada orang-orang munafik ya. Jika dikatakan kepada mereka orang-orang munafik, mereka dikatakan atau diperintahkan berimanlah kalian sebagaimana telah beriman manusia. Manusia maksudnya para sahabat. Nah, maka orang munafik akan berkata, apakah kami beriman sebagaimana orang-orang bodoh beriman? Ya, jadi orang munafik itu menganggap sahabat itu orang-orang bodoh. As-sufaha. Karena memang sahabat-sahabat Nabi yang beriman diantaranya ada para budak-budak, orang-orang lemah. Mereka menganggap mereka adalah orang-orang bodoh. Ingatlah, sungguhnya mereka justru orang-orang munafiklah yang bodoh, yang mereka tidak mau beriman. Ya, tetapi mereka tidak mengetahui. Oke. Coba dibaca bersama-sama Bapak-bapak, ibu-ibu yang kompak ya. Dari wa idza. 1, 2, 3. Wa idza Dan apabila dikatakan lahum kepada mereka aminu berimanlah kalian kama sebagaimana amanah telah beriman manusia mereka berkata ingatlah apakah nu'minu kami beriman sebagaimana amanah telah beriman orang-orang bodoh ingatlah mereka mereka
mereka As-sufaha orang-orang bodoh. Walakin Dan tetapi tidaklah ya'lamuna mereka mereka mengetahui. mengetahui. Oke. Ada yang sudah hafal? Silakan. Ini kosakatanya alhamdulillah banyak yang sudah terulang ini. Saya coba Ustaz. Silakan Ibu Erna ya. Wa Silakan, Bu. iza dan apabila qila dikatakan lahum bagi mereka atau kepada mereka, aminu berimanlah kamu, Berimanlah kalian. aminu berimanlah kalian, sama sebagaimana amanah telah beriman an-nasu manusia. Lalu mereka berkata, anu'minu, apakah nu'minu kami beriman sama sebagaimana amanah telah beriman as-sufaha'u orang-orang yang bodoh. Ala tidaklah innahum sungguh mereka mereka as-sufaha'u orang-orang yang bodoh. Walakin dan akan tetapi tidaklah yang lamuna mereka tidak mengetahui mereka mengetahui. Iya, Santi, bagus. Yang lain ada? Coba Pak Ustadz. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza dan apabila kila dikatakan lahum kepada mereka, aminu berimanlah kalian, kama sebagaimana amanah telah beriman an-nasu manusia. Qalu mereka berkata, apakah nu'minu kami beriman kama sebagaimana amanah telah beriman as-sufaha orang-orang bodoh. Ala ingatlah innahum sungguh mereka Halo? Halo? Halo. Halo Pak Ustadz, ulang ketutup. Iya. Ulang ya Pak Ustadz, tadi ketutup. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza dan apabila kila dikatakan lahum kepada mereka, aminu berimanlah kalian, kama sebagaimana amanah telah beriman an-nasu manusia. Qalu mereka berkata, apakah nu'minu kami beriman kama sebagaimana amanah telah beriman as-sufaha orang-orang bodoh. Ala ingatlah innahum sungguh mereka mereka as-sufaha
orang-orang bodoh. Walakin dan tetapi tidaklah ya'lamuna mereka mengetahui. Santi, bagus. Saya Selanjutnya coba Ustaz. ini Khairan Pak Ustaz. ya ayat 14 ya nanti Bu selanjutnya. Oh ya. Wa Surat idza dan apabila laku mereka bertemu alladzina orang-orang yang amanu mereka beriman qalu mereka berkata amanna kami telah beriman wa idza dan apabila khalau mereka kembali ila kepada syayatinihim setan-setan mereka qalu mereka berkata inna sungguh kami ma'akum bersama kalian innama sungguh hanya nahnu kami mustahziuna orang-orang yang mengecek. Ya. Coba diikuti Bapak Ibu semuanya ya. Wa idza dan apabila Laku mereka ya. diikuti setelah saya ya yang kompak. Wa idza dan apabila laku mereka bertemu alladzina orang-orang yang amanu mereka beriman qalu mereka berkata amanna kami telah beriman wa idza dan apabila kalau mereka kembali ila kepada sayatinihim setan-setan mereka qalu mereka berkata inna sungguh kami ma'akum bersama kalian innama sungguh hanya nahnu kami mustahziuna orang-orang yang mengecek atau orang-orang yang memperolok-olok memperolok-olok. Oke, coba bersama-sama. Ya, bersama-sama yang kompak ya. Kalau bisa kalau ada suara-suara di belakang diamankan dulu biar tidak mengganggu proses belajar kita ya. Oke, bersama-sama 1 2 3. Wa idza dan apabila mereka bertemu alladzina orang-orang yang amanu
mereka beriman. Mereka berkata, amanna, kami mereka beriman. Dan apabila mereka kembali kepada setan mereka. Lalu mereka berkata, Inna sungguh kami ma'akum bersama kalian. Innama hanya kami mustahzi'una, orang-orang yang mengejek atau mengolok. Ada yang sudah hafal? Silakan Ibu. Siapa tadi yang mau baca? Saya, tapi belum Ustaz. Tapi belum, ini takut ini belum sekali lagi Ustaz. Sekali lagi Pak Ustaz. Ulang lagi Pak Ustaz, belum itu. Belum begitu ini Ustaz. Ya. Coba Pak Ustaz sendiri. Izin ya Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza dan apabila laku mereka bertemu alladzina orang-orang yang amanu telah beriman mereka berkata amanna kami beriman wa idza dan apabila kalau kembali mereka kembali kepada sayatinihim setan mereka, qalu mereka berkata, inna sungguh kami ma'akum bersama kalian, innama sungguh hanya nahnu kami tahzi'una, orang-orang yang mengejek. Iya, bagus, ahsan. Nah, ini orang-orang munafik. Saya coba Ustaz. Ya, bentar saya jelaskan dulu. Orang-orang munafik ini, kalau mereka bertemu dengan orang-orang beriman, maksudnya bertemu dengan Nabi dan sahabat, ya, mereka akan berkata, kami sudah beriman. Nah, jadi mereka mengaku sudah beriman. Tapi apabila mereka kembali ke siapa? Kepada setan-setan mereka. Maksudnya setan-setan mereka itu siapa? Maksudnya pimpinan-pimpinan mereka, teman-temannya, ya. Karena setan itu kan ada dua, ada setan manusia, ada setan jin, ya. Mereka berkata, sungguh kami bersama kalian, kami masih bersama kalian. Kami itu ngomong beriman itu hanya di mulut saja. Kami sebenarnya hati kami masih bersama kalian, ya. Ini ada suara-suara di belakang yang fisik, mohon diamankan dulu. Afwan Pak Ustadz, mustahzi'una itu maksudnya dia mengejek-ngejek ya dalam hatinya ya? Iya, dia itu ngomong beriman itu ngejek kepada orang-orang beriman, maksudnya mengolok-olok, mempermainkan ya. Nah, mempermainkan. Mustahzi'un itu mempermainkan. Ya. Mereka yang syayatinihim itu setan-setan apa Pak Ustaz? Setan manusia juga. Setan manusia. Ya, Syayatin ini jamak dari syaiton. Jamak taksirnya syayatin, ya. Mereka itu dinamakan syayatin karena memang mengajak kepada kekafiran, ya. Para pemimpin-pemimpin mereka itu ngajak kepada kekafiran. Ini jadi bermuka dua, orang bermuka dua. Kalau ketemu sama orang beriman,
ya. Ya, munafik. Ini memang sedang membicarakan mereka orang munafik. Gitu. Ya. Silakan Bu. Siapa tadi yang mau baca? Ibu siapa tadi? Saya Ustaz. Ibu Sudarsi, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wa iza dan apabila laku mereka bertemu allazina orang-orang yang amanu mereka beriman. Qalu mereka berkata, amanna kami telah beriman. Kholau Wa idza mereka kembali. Wa idza dulu. Wa idza Dan apabila kholau mereka kembali ila kepada syayatinihim setan-setan mereka. Qalu mereka berkata, inna sungguh kami sungguhnya bersama kalian, innama sungguh hanya nahnu kami mustahziun orang-orang yang mengejek. Iya, bagus. Baik, selanjutnya Ya, ayat 15. Allahu Allah yastahzi'u mengejek bihim kepada mereka wa yamuddu dan membiarkan hum mereka fi di dalam tu'yanihim kesesatan mereka ya'mahuna mereka terombang-ambing. Allahu Allah yastahzi'u mengejek bihim dengan mereka wa dan yamuddu membiarkan hum mereka fi di dalam tughyanihim kesesatan mereka ya'mahuna mereka terombang-ambing. Oke. Coba diikuti setelah saya. Allahu Allah Allahu Allah yastahzi'u mengejek yastahzi'u mengejek bihim kepada mereka bihim kepada mereka wa dan yamuddu membiarkan yamuddu membiarkan hum mereka fi di dalam tughyanihim kesesatan mereka tughyanihim kesesatan mereka ya'mahuna mereka terombang-ambing ya'mahuna mereka terombang-ambing Allahu Allah Allahu Allah yastahzi'u mengejek yastahzi'u mengejek bihim kepada mereka bihim kepada mereka wa dan yamuddu membiarkan yamuddu membiarkan hum mereka di dalam tughyanihim kesesatan mereka tughyanihim kesesatan mereka ya'mahuna mereka terombang-ambing
Ya mahuna mereka terombang-ambing. Oke, coba bersama-sama. 1, 2, kompak. Allah. Allah. Yastahzi'u mengejek bihim pada mereka wa dan yamuntu membiarkan hum mereka di dalam tughyanihim kesesatan mereka ya mahuna mereka terombang-ambing. Ya. Jadi Allah balik mengejek mereka, membalas mengejek mereka. Mereka kan mau menipu Allah dengan mengatakan beriman padahal tidak beriman. Mereka juga mau menipu sahabat dan para nabi dan Nabi Muhammad. Ya, Allah balik ejekan mereka dan Allah membiarkan mereka di dalam kesesatan mereka. Akhirnya mereka tidak mendapatkan keimanan. Ya, mereka hidupnya terombang-ambing. Tidak punya pegangan yang kuat gitu. Orang munafik kan seperti itu, kadang kanan, kadang ke kiri, kadang ikut A, kadang ikut B. Wajahnya ada dua gitu. Baik, silakan yang sudah hafal. Ada, silakan. Ya, silakan Bu, Ibu Yanti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Allah. Yastahzi'u mengejek bihim kepada mereka dan yamudu membiarkan hum mereka di dalam dukia kesesatan ihim mereka ya mahuna mereka terombang-ambing. Iya, bagus. Selanjutnya. Oh, sudah berubah. Silakan mau baca, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allah yastahzi'u mengejek bihim kepada mereka wa yamuddu dan membiarkan mereka di dalam tughyan kesesatan mereka ya mahun mereka terombang-ambing. Iya, bagus. Ahsanta. Ulaika mereka itu alladzina orang-orang yang ishtarau mereka membeli ad-dhalalata kesesatan bil huda dengan petunjuk. Fama maka tidaklah robihat beruntung tijaratuhum perdagangan mereka. Wama dan tidaklah kanu mereka menjadi muhtadina orang-orang yang mendapat petunjuk. Ulaika mereka itu alladzina orang-orang yang ishtarau mereka membeli ad-dhalalata kesesatan bil huda dengan petunjuk. Fama maka tidaklah rabihat beruntung tijaratuhum perdagangan mereka. Wama dan tidaklah
kanu mereka menjadi muhtadina orang-orang yang mendapat petunjuk. Oke, silakan diikuti. Ulaika mereka itu Ulaika mereka itu alladzina orang-orang yang Alladzina orang-orang yang ishtarau mereka membeli istarau mereka membeli ad-dhalalata kesesatan ad-dhalalata kesesatan bil huda dengan petunjuk. bil huda dengan petunjuk. Fama maka tidaklah Maka tidaklah robihan beruntung beruntung tijaratuhum perdagangan mereka tijaratuhum perdagangan mereka wama dan tidaklah wama dan tidaklah kanu mereka menjadi muhtadina orang-orang yang mendapat petunjuk. Muhtadina orang-orang yang mendapat petunjuk. Ya, oke. Mereka itu adalah orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Allah sudah kasih petunjuk padahal, tapi mereka malah memilih kesesatan. Maka tidaklah beruntung perdagangan mereka. Maksudnya perdagangan maksudnya kehidupan mereka. Dan mereka tidak mendapat petunjuk. Tidak mendapat hidayah. Muhtadin dari kata hidayah. Ya. Hidayah menjadi muhtadin. Baik, silakan. Saya coba Ustaz. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika mereka itu alladzina orang-orang yang istarau mereka membeli dalalata kesesatan bil huda dengan petunjuk fama maka tidaklah lihat beruntung tijaratuhum perdagangan mereka wama tidaklah mereka kamu apakan menjadi kanu mereka menjadi Bu kanu mereka menjadi muhtadina orang-orang yang mendapat petunjuk. Orang-orang yang mendapat petunjuk. Ya, orang-orang yang mendapat petunjuk. Oke, silakan yang lain. Saya Pak Ustadz. Ya, silakan Bu. Ibu Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika mereka itu alladzina orang-orang yang nashtarau mereka istarau mereka membeli dolalata kesesatan bil huda dengan petunjuk fama maka tidaklah robihat beruntung tijaratuhum mereka perdagangan mereka wama dan tidaklah kanu mereka menjadi
muhtadin, orang-orang yang mendapat petunjuk. Iya, bagus. Pak Ustadz mau tanya, di sini dolalah kesesatan, tapi ayat sebelumnya tuga juga kesesatan ya? Iya. Memang bahasa Arab itu banyak kosakatanya, Bu. Oh gitu. Iya. Tughyan itu asal artinya itu melampaui batas. Tapi bisa juga diartikan kesesatan. Iya. Terima kasih, Ustaz. Ya, sama-sama. Baik. Cukup ya sampai ayat 16. Sekarang kita akan menghafal lagi kosakata populer. Kemarin kita sudah selesai 10 ya. Boleh nanya sebentar Pak Ustadz? Silakan. Ini tadi sufaha itu Pak Ustadz, itu kan dia jama apa itu Pak Ustadz? Yang mana? Sufaha. Sufaha jama taksir. Jama taksir, iya, dari safihun, safih, sufaha. Safihun, sufaha. Jama taksir, Bu. Jama yang tidak beraturan. Karena nggak ada apa namanya? Yang apanya itu ya? Kaidahnya itu ya Pak Ustaz. Iya, tidak ada kaidahnya karena nggak beraturan. Iya, Coba ya, kita Coba kita baca bersama-sama kosakata populer. Nanti setelah itu kita akan menambah lagi kosakata populernya. Baik. 1, 2, 3. Min andari ila kepada ka seperti ala di atas di dalam hatta sehingga bidan bila baik wadan kemudian perempuan itu perempuan haulai mereka ini ulaika hahuna di sini di sana alladzi orang yang lelaki alladzi orang yang perempuan alladzina orang-orang yang yang qabla sebelum pada sesudah hingga ketika al-an sekarang yauma hari laila malam sobat nahar siang amam depan waro'a di belakang di atas tahta di bawah di sisi baina di antara aula di sekitar bersama inna sungguh innama
sungguh hanya lafaz sungguh la'alla laita andaikanlah tiada kalau ketika apabila amma adapun haitsu dimanapun lama ketika lama setiap kali ma tidak laisa bukan tidak akan illa kecuali selain apakah ayu yang mana di mana siapa mata kapan lima kenapa kamu berapa bagaimana. Sekarang kita akan Afwan Pak Ustadz, ya, mau nanya pertanyaan. Silakan Bu. Tidak itu banyak juga ya Pak Ustadz. Kenapa? Ya, maksudnya kata yang artinya tidak itu banyak banget gitu juga bahasa Arabnya sama selain ya. Banyak ya Pak ya. Betul. Iya. Iya Pak, makanya ya kalau ketemu Israel sama gitu artinya. Iya. Tidak juga, juga tidak ya. Oke, baik Pak Ustadz. Afwan. Kita akan masuk ke domir ya. Domir mana ini? Kata domir. Domir atau kata ganti. Ini sangat penting sekali dalam bahasa Arab. Domir ini. Domir mana ini? Geser. Oke, domir ya. Domir itu kata ganti. Kata ganti. Pak Ustadz. Ya, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Boleh nggak nanti kita minta slide-nya PPT materi ini? Karena dengan buku agak beda ya. Kalau ini kan udah kalau ini kan per ini ya, per kelompok. Ini sudah digabung-gabung gitu, jadi lebih insyaallah lebih enak gitu belajar saja. Insyaallah. Lanjut. Iya. Ini yang mohon maaf yang suara belakangnya berisik diamankan dulu ya. Ada yang di dapur kayaknya. Mungkin Ustadz sebagai host ya, tokoh host itu bisa memute dari Ustadz. Iya. Di-mute aja yang ada suara-suara itu. Yang lain ditutup aja, yang lagi ngajar yang tutup. Baik. Sudah aman ya. Baik, kita akan menjelaskan tentang domir. Bapak Ibu, domir ini sangat penting sekali dalam bahasa Arab. Ya, domir ini hampir setiap ayat pasti nanti akan ketemu dengan domir. Domir ini kata ganti ya. Kata ganti yang akan kembali kepada kata benda sebelumnya. Nah,
Domir ini ada 14. Cuma yang sering dipakai itu ada 6. Makanya kita akan fokus dulu untuk menghafal yang 6. Ya, 6 domir yang sering dipakai. Nanti sisanya insya Allah menyusul ya. Nah, domir yang pertama ini domir subjek terpisah. Domir yang fungsinya sebagai subjek dan penulisannya dia itu terpisah, bisa berdiri sendiri. Nah, contohnya huwa, artinya dia. Huwa muslimun, dia adalah muslim. Hum muslimuna, mereka adalah muslim-muslim. Anta muslimun, kamu adalah muslim. Antum muslimuna, kalian adalah muslim-muslim. Nah, ini kita hafalkan yang mudzakkar dulu, karena ini yang sering dipakai, sering digunakan dalam bahasa Arab. Nah, cara menghafalnya gimana? Ini. Huwa diyahum, mereka. Anta kamu, antum kalian. Ana saya, nahnu kami. Ana saya, nahnu kami. Huwa dia, hum mereka. Anta kamu, antum kalian. Ana saya, nahnu kami. Ana saya, nahnu kami. Oke, coba dibaca bersama-sama ya. Boleh diaktifkan audionya. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Wadiyahum mereka. Anta kamu, antum kalian. Ana saya, nahnu kami. Ana saya, nahnu kami. Lagi. Huwa diyahum mereka. Anta kamu, antum kalian. Ana saya, nahnu kami. Ana saya, nahnu kami. Huwa diyahum mereka. Anta kamu, antum kalian. Ana saya, nahnu kami. Ana saya, nahnu kami. Ya, ini domir subjek terpisah. Berikutnya ada domir kepemilikan. Nah, domir kepemilikan ini berubah bentuknya. Tadi asalnya huwa menjadi hu. Ya, contohnya kitabuhu, kitab dia, kitabuhu. Ya, bukan kitabuhuwa. Tidak boleh kitabuhuwa, tapi kitabuhu. Ya, asalnya huwa jadi hu. Kitabuhum, kalau hum masih tetap, cuma dia nyambung. Domir kepemilikan. Kita buka, asalnya anta jadi ka. Kita buka. Kita bukum, asalnya antum jadi kum. Ya. Kalian asalnya kan antum jadi kum karena fungsinya sebagai kepemilikan. Kita bi, ya asalnya kan ana jadi ya. Kita bi, kitab saya. Kitabuna, asalnya nahnu jadi nah, karena sebagai kepemilikan. Karena fungsinya sebagai kepemilikan. Nah, cara menghafalnya gimana? Kitabuhu, kitab dia. Kitabuhum, kitab mereka. Kitab buka, kitab kamu. Kitab
kitabukum, kitab kalian, kitab kitab saya, kitabuna kitab kami, kitab kitab saya, kitabuna kitab kami. Ya, sama-sama 1, 2, 3. Kitabuhu kitab dia, kitabuhum kitab mereka, kitabuka kitab kamu, kitabukum kitab kalian, kitabi kitab saya, kitabuna kitab kami, kitab kitab saya, kitabuna kitab kami, kitabuhu kitab dia, kitabuhum kitab mereka, kitabuka kitab kamu, kitabukum kitab kalian, kitabi kitab saya, kitabuna kitab kami, kitabi kitab saya, kitabuna kitab kami. Oke. Coba, ada yang sudah hafal dari domir sebelumnya, domir subjek terpisah? Nyoba ya, Pak Ustaz. Silakan Ibu. Wadiyahum mereka, anta kamu, antum kalian, ana saya, nahnu kami, ana saya, nahnu kami. Ya, terus kitabuhu kitabuhu kitab dia, kitabuhum kitab mereka, kitabuka kitab kamu, kitabukum kitab kalian, kitabi kitab saya, kitabuna kitab kami. Iya, bagus. Selanjutnya, domir atau kata ganti sebagai objek. Kata ganti sebagai objek. Contohnya, bentuknya hampir sama seperti domir kepemilikan. Hu, ya, hum, ka, kum, ni. Kalau untuk saya itu ni. Kalau tadi kan ya. Ya, kalau ni. Contoh, Zaidun dorobahu. Ya, Zaid memukul dia. Dorobahu. Kalau domir objek, ini sebelumnya kata kerja. Memukul, ini kan kata kerja. Kalau domir kepemilikan, sebelumnya kata benda atau isim. Dorobahu. Kalau tadi kan kitabuhu. Ya, kalau kepemilikan, maka sebelumnya isim. Kitab kan isim. Kitabuhu, kitab dia. Kalau objek, sebelumnya kata kerja. Dorobahu, memukul dia. Dorobahum, memukul mereka. Dorobaka, memukul kamu.
Dorobakum memukul kalian, dorobani memukul saya, dorobana memukul kami. Bagaimana menghafalnya? Sama seperti tadi. Dorobahu memukul dia, dorobahum memukul mereka, dorobaka memukul kamu, dorobakum memukul kalian, dorobani memukul saya, dorobana memukul kami, dorobani memukul saya, dorobana memukul kami. Ya. Nanti bisa diterapkan dengan kata kerja yang lainnya juga ya. Bisa diterapkan dengan kata kerja yang lainnya. Contohnya apa? Nasoro. Nasorohu menolong dia, nasorohum menolong mereka, nasoroka menolong kamu, nasorokum menolong kalian, nasoroni menolong saya, nasorona menolong kami, nasoroni menolong saya, nasorona menolong kami. Baik, selanjutnya ini karena sama dengan dhamir kepemilikan, kita lanjutkan dhamir subjek lampau. Nah, ini dhamir subjek lampau ini sering sekali muncul di Al-Qur'an ya, atau di bahasa Arab. Bentuknya seperti apa dhamir ini? Pertama, Ustaz nanya yang tadi lampau. Pertama huwa. Kalau huwa tidak ada tambahannya ya. Contohnya doroba. Nah, doroba itu artinya dia memukul. Tidak ada tambahannya. Dianya tidak nampak gitu. Doroba. Kalau mereka ada tambahan wawu alif, dorobu. Nah, ini wawu alif itu asalnya hum ya. Tadi yang kita hafalkan hum jadi wawu alif. Ya, kenapa lampau? Karena dia melekat dengan kata kerja lampau. Doroba itu kata kerja lampau. Sudah memukul. Doroba dia sudah memukul. Kalau arti lengkapnya seperti itu. Dia sudah memukul atau telah memukul. Dorobu mereka telah memukul. Dorobeta. Nah, ta ini ganti dengan anta. Ganti dari anta. Anta dorobeta. Ya, ta itu kamu. Kamu sudah memukul. Dorobetum. Tum itu ganti dari apa? Antum. Dari antum. Dorobetum. Kalian telah memukul. Dorobtu. Tu itu ganti dari apa? Tu. Ganti dari apa? Ganti dari ana, dari saya. Dorobetu, saya telah memukul. Dorobena, na ganti dari apa? Dari nahnu. Nahnu. Iya. Nahnu, kami telah memukul. Tapi nanti kalau kita menyanyikannya tidak dikasih telah ya. Biar sesuai dengan lagunya. Doroba dia memukul. Dorobu mereka memukul. Dorobeta kamu memukul. Dorobetum kalian memukul. Dorobetu saya memukul. Dorobena kami
kami memukul. Ya, coba kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Doroba dia memukul. Dorobu mereka memukul. Dorobata memukul. Dorobatum kalian memukul. saya memukul. Dorobana kami memukul. Dorobatu saya memukul. Dorobana kami memukul. Bisa nanti kita terapkan dengan kata fiil-fiil madi yang lainnya. Ya, ini namanya fiil madi. Fiil madi itu kata kerja lampau. Contohnya zahaba. Zahaba ini artinya pergi. Zahaba dia pergi. Zahabu mereka pergi. Zahabta kamu pergi. Zahabatum kalian pergi. Zahabtu saya pergi. Zahabana mereka kami pergi. Zahabtu saya pergi. Zahabana kami pergi. Darosa dia belajar. Darosu mereka belajar. Darosta kamu belajar. Darostu kalian belajar. Darostu saya belajar. Darosna kami belajar. Darostu saya belajar. Darosna kami belajar. Dakhala ya masuk. Dakhalu mereka masuk. Dakhalta kamu masuk. Dakhaltum kalian masuk. Dakhaltu saya masuk. Dakhalna kami masuk. Dakhaltu saya masuk. Dakhalna kami masuk. Qala dia berkata. Qalu mereka berkata. Kulta kamu berkata. Kultum kalian berkata. Kultum saya berkata. Kulna kami berkata. Kultu saya berkata. Kulna kami berkata. Kana dia
mereka menjadi, kunta kamu menjadi, kuntum kalian menjadi, kuntu saya menjadi, kunna kami menjadi, kuntu saya menjadi, kunna kami menjadi. Oke. Jelas? Ada pertanyaan? Silakan. Pak Ustadz, ininya bisa di itu enggak? Apa? Ini apa ini yang ini dah sahabat itu buat pelatihan Pak Ustadz, bisa di itu enggak? Di share enggak? Oh, di share. PDF-nya, iya. Oh iya, insya Allah. Nanti. Ada pertanyaan? Silakan. Ini judulnya apa Pak Ustadz? Ini domir subjek lampau. Domir subjek lampau. Oh, iya. Domir subjek lampau. Iya, makasih. Domir kata ganti yang sebagai fungsinya sebagai subjek. Sebagai subjek dan lampau. Kenapa lampau? Karena melekat pada kata kerja lampau. Mahdi. Pak Ustadz mau nanya, ini yang diambil kepemilikan ini Pak Ustadz. Ini contohnya kan kita buku. Jadi semuanya ditambah alif ini, kita buku gitu Pak Ustadz. Kok yang bentuk apa namanya contoh yang lain juga harus kaidahnya tambah alif. Kenapa? Ini kita buku kan, kita buku kan kita bukan misalnya. Kalau kepemilikan harus ditambah alif seperti ini, kita buku. Kan ini kalau kita buku kan memang kitabnya itu kan ada alifnya. Kita buku, kita yang domirnya itu hunya. Iya. Hum, kum. Kata saya bukan kita bu aja, bukan nggak ada alifnya juga ya. Nggak. Coba saya bikinkan yang kosakata lain selain kitabu ya, biar buat latihan. Tadi kan pakai kitab aja, coba pakai selain kitab. Apa contohnya? Kalamu. Selain kitab apa? Apa ya? Abuhu ya, abu apa? Jangan abu. Umu. Umu ibu artinya ibu umu. Berarti umuhu. Ummuhu artinya apa? Ibu dia. Ummuhum. Ibu mereka. Ibu mereka. Terus ummuka. Ibu kamu. Ummukum. Ibu kalian. Ummi. Ibu saya. Ummuna. Ibu kami. Ibu kami. Ummi. Ibu saya. Ummuna. Ibu kami. Baituhu. Rumah dia. Baituhum. Rumah mereka. Baituka. Rumah kamu. Baitukum. Rumah kalian. Baiti. Rumah saya. Baituna. Rumah kami. Baiti. Rumah saya. Baituna. Rumah kami.
Ibnuhu anak dia, ibnuhum anak mereka, ibnuka anak kamu, ibnukum anak kalian, ibni anak saya, ibnuna anak kami, ibni anak saya, ibnuna anak kami, masjiduhu masjid dia, masjiduhum masjid mereka, masjiduka masjid kamu, masjidukum masjid kalian, masjidi masjid saya, masjiduna masjid kami, masjidi masjid saya, masjidna masjid kami. Iya, Rabbuhu Tuhan dia, Rabbuhum Tuhan mereka, Rabbika Tuhan kamu, Rabbukum Tuhan kalian, Rabbi Tuhan saya, Rabbina Tuhan kami, Rabbi Tuhan saya, Rabbina Tuhan kami. Ada pertanyaan? Ini domir kepemilikan. Banyak sekali di Al-Quran. Domir itu ya Ustaz, objek ya. Kenapa? Domir kepemilikan. Iya, kepemilikan. Kalau domir objek nanti nyambungnya dengan fiil. Nah, contohnya tadi kan dorobahu. Coba diganti dengan nasorohu. Nasoro menolong. Nasorohu menolong dia, Nasorohu menolong mereka, Nasoroka menolong kamu, Nasorokum menolong kalian, Nasoroni menolong saya, Nasoro menolong kami, Nasarani menolong saya, Nasarana menolong kami. Apalagi selain menolong, kata kerja menolong. Mengajar, allamahu mengajar dia, allamahu mengajar mereka, allamakum mengajar kalian, allamani mengajar saya, allamana mengajar Allamana mengajar kami, allamani mengajar saya, allamana mengajar kami. Ya. Apa lagi? Cari
Rahima menyayangi, sayang. Menyayangi. Rahima itu sayang. Rahimah. Rahimahu Rahimahu menyayangi dia. menyayangi dia. Rahimahum menyayangi mereka. Rahimaka menyayangi kamu. Rahimahum menyayangi kalian. Rahimani menyayangi saya. Rahimana menyayangi kami. Rahimani menyayangi saya. Rahimana menyayangi mereka kami. Apa lagi? Hah? Mencari, tolaba. Tolabahu mencari dia. Tolabahum mencari mereka. Tolabaka mencari kamu. Tolabakum mencari kalian. Tolabani mencari saya. Tolabana mencari kami. Tolabani mencari saya. Tolabana mencari kami. Ya. Ada lagi? Melihat. Nazara. Nazarahu melihat dia. Nazarahum melihat mereka. Nazaraka melihat kamu. Nazarakum melihat kalian. Nazarani melihat saya. Nazara melihat kami. Nazarani melihat saya. Nazara melihat kami. Ya, baik. Pak Ustadz di po itu Pak Ustadz. Nasoro tadi apa Pak Ustadz? Besar itunya Pak Ustadz. Ya, Nasoro menolong ya? PDF-nya. Insyaallah. Nasoro. Ada pertanyaan? Menolong ya. Nasoro. Kalau melihat tadi apa Pak Ustadz? Nadoro. Nah, atau ro'a juga boleh. Ro'a juga boleh. Ro'ahu, ro'ahum, ro'aka, ro'akum, ro'ani, tulisannya ro'ana. gimana Pak Ustadz? Ro'a atau nadoro ini yang sudah ada nih. Nadoro ini ya. Mana tadi? Sama. Ya. Nah, mana Pak Ustadz? Nazoro ya. Nazoro. Ada pertanyaan silakan. Nanti insya Allah kita akan ulang-ulang ini domir ya, termasuk dalam seperti kosakata populer juga kita akan ulang-ulang sebelum pelajaran. Terus domir juga sama, nanti tasrif. Gitu. Jadi biar benar-benar melekat. Ya Pak Ustadz, soalnya kita ntar cepat ingatnya cepat lupanya juga. Iya benar Ustadz, cepat ingatnya cepat, ngafalnya cepat, tapi lupanya ya cepat. Cepat juga. Pak Ustadz, saya kan udah 55 nih Pak Ustadz. Jadi ya gitu deh 55. Ya. Usianya. Ya alhamdulillah. Semoga semakin ini semakin memperlambat pikun kalau belajar agama. Iya betul sih Pak belajar Ustadz, kalau kita bahasa. nggak belajar cepet pikun. Ya asal otaknya. Yang penting bersyukur. Ya, kalau nambah ilmu bersyukur, walaupun sedikit bersyukur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik,
kita tutup ya. Sampai di sini insya Allah kita lanjutkan Rabu depan. Semoga Allah memberikan kesehatan, panjang umur dan ilmu yang bermanfaat. Amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.